Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi BK. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan kesehatan sehingga aktivitas apapun yang anak-anak kerjakan menjadi sebuah ibadah yang nantinya berbuah manis ketika sudah waktunya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas konseling sebagaimana hal yang selalu ada di benak anak-anak ketika lulus mau kemana. Begitu kan ya? Namun Bapak sebagai guru BK tentunya masih memberikan ruang kepada anak-anak untuk konseling masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir. Baiklah, pertemuan kemarin anak-anak sudah menerima materi tentang merencanakan masa depan. Pada pertemuan kali ini anak-anak akan menerima materi tentang setelah MTS mau melanjutkan kemana. Karena anak-anak sekarang sudah kelas 9, yang lebih dekat dari ini adalah setelah dari MTS ini mau kemana, begitu kan ya. Itu yang harus disiapkan mulai dari sekarang. Sudah mulai punya gambaran-gambaran di sekolah mana yang selanjutnya yang harus saya pilih, jurusannya apa saja, itu yang perlu disiapkan. Nah, ketika kalian sudah lulus dari MTS, ada beberapa alternatif jurusan dan sekolah yang bisa anak-anak pilih. Di antaranya itu ada SMA atau MA, SMK, dan kursus. SMA atau MA mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan bakat minat siswa. Terus apa bedanya Pak SMA atau SMK? Gitu kan? SMK mempersiapkan siswa menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri sesuai dengan kompetensi dan program keahlian yang dipilih. Jadi kalau SMK ini itu mempersiapkan anak-anak untuk siap bekerja. Jadi anak-anak jika mempunyai angan-angan untuk bekerja, Bapak sarankan untuk memilih sekolah SMK. Terus apa bedanya lagi dengan kursus, Pak? Ya. Jadi kalau kursus ini adalah jenjang di luar sekolah anak-anak. Jadi sudah bukan atau lepas dari dunia sekolah. Kalian bisa mengikuti keterampilan ini di luar sekolah dan mempelajari keahlian tertentu yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin mencari nafkah atau pekerjaan. Ya, tapi di sini Bapak akan membahas satu persatu dulu ya. SMK atau kursus itu akan Bapak bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang yang kita bahas adalah SMA atau MA ya, madrasah aliyah. Pada prinsipnya anak-anak, SMA atau MA itu mempunyai prinsip yang sama. Namun yang membedakan di sini adalah nilai-nilai agamanya. Ya. Seperti contohnya mungkin sekarang ini ya. Bedanya SMP atau MTS itu kan sangat beda ya. Itu yang membedakan adalah pilihan umum materi agamanya. Kalau SMP itu hanya secara umum, kalau MTS itu sudah dipecah-pecah banyak ya. Ada fikih ya, akidah akhlak, Al-Quran hadis dan lain sebagainya. SMA atau madrasah aliyah itu proses pembelajarannya lebih banyak, jadi lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Beda halnya dengan SMK. Kebalikannya, kalau SMK itu lebih banyak praktek daripada teorinya. Terus jurusan-jurusan yang ada di SMA atau madrasah aliyah itu apa saja, Pak? Ya, pertanyaannya kan pasti seperti itu. Jadi di sana itu anak-anak ada beberapa jurusan yang bisa anak-anak pilih nantinya. Ya, yang pertama itu ada matematika dan ilmu alam. Kedua, ilmu sosial, dan ketiga itu ada bahasa. Untuk agama itu biasanya ada jurusan tentang agama, itu biasanya ada di madrasah aliyah. Peminatan dan jurusan di SMA atau madrasah aliyah itu ada, yang pertama itu MIA namanya. Singkatan dari MIA itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan. Di sana anak-anak belajar tentang matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ya. Terus yang kedua ini ada IIS ya, ilmu-ilmu sosial. Di dalam ilmu-ilmu sosial itu anak-anak bisa mempelajari nanti itu tentang sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kalau di MTS kan anak-anak hanya mengenalnya ilmu pengetahuan sosial IPS ya. Kalau
sudah SMA atau madrasah aliyah itu sudah dipecah lagi ya. Kalau ilmu bahasa bisa anak-anak lihat itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan antropologi. Terus dalam beberapa jurusan-jurusan manakah yang paling bagus ya? Pasti kalian ini berpikir ya, di antara yang telah Bapak sebutkan tadi, jurusan mana yang paling bagus? Anak-anak sekalian, itu sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan mana yang paling bagus, mana yang paling baik, itu tidak ada anak-anak ya. Yang membutuhkan dari anak-anak sekalian itu adalah keahlian anak-anak sendiri ya, bakat dan minat masing-masing. Begitu anak-anak ya. Terus yang selanjutnya ini adalah biaya di SMA ini tergolong lebih sedikit ya, karena di SMA atau madrasah aliyah ini tidak banyak praktik. Ya benar anak-anak. Biasanya kalau praktik itu kan membutuhkan keluar, dan keluar itu membutuhkan biaya. Ada transportnya, ada izin dan lain sebagainya. Nah itu pasti ada. Jadi bedanya itu untuk biaya SMA itu biasanya tergolong rendah daripada SMK. Apakah di SMK itu tidak bisa? Ya bisa ya, namun kalau di SMK sendiri dari awal kan sudah memilih jurusan. Jadi ketika keluar bisa memilih ke arah mana, itu sudah bisa ada gambaran. Ya itu maksudnya kalau di SMA itu anak-anak ya, di sana itu anak-anak akan digembleng ya, untuk menentukan atau proses akhirnya itu nanti Bapak Ibu guru itu akan menggembleng anak-anak SMA atau madrasah aliyah itu agar penentuan keputusannya itu ya itu menjadi baik ya. Jadi kan kalau ketika lulus SMA nanti kan kalau anak SMA itu tidak bisa menentukan kan. Beda halnya dengan SMK tadi. Kalau di SMK itu kan misalnya SMK perhotelan ya. Kalau sudah lulus kan sudah jelas bahwasannya jurusan yang anak pilih itu tentang perhotelan, maka nanti ketika lulus anak itu akan bekerja di hotel ya. Terus yang terakhir ini anak-anak ya, beberapa pertimbangan yang bisa anak-anak pertimbangkan ketika lulus SMA atau madrasah aliyah itu. Yang pertama itu adalah cita-cita dan impian anak-anak semua ya. Cita-cita dan impiannya anak-anak itu seperti apa, minat dan bakatnya itu harus saling bersinergi dengan cita-cita dan impiannya. Kemampuan akademik, kemampuan setiap harinya ketika belajar anak-anak seperti apa ya. Kemampuan ekonomi orang tua ya, ekonomi orang tua anak-anak itu seperti apa ya. Kalian itu harus berpikir sampai ke sana ya. Karena apa? Kalian juga harus dapat restu dan mampu biayai. Yang bisa membiayai itu kan orang tua. Jadi anak-anak itu harus bisa berpikir panjang seperti itu ya. Oke anak-anak, itu mungkin gambaran ketika lulus itu mau kemana. Nah itu kan sudah ada gambaran ya. Ini mungkin Bapak lebih fokus ke SMA atau MA. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi tentang dunia SMK atau kursus tadi ya. Terima kasih anak-anak sekalian atas waktunya. Tetap menjaga kondisi yang baik, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kemana-mana ya. Tetap semangat belajar. Ketika ada tugas yang belum dikerjakan silahkan bisa dikerjakan. Jangan menunggu tugas terus ya, sampai menunggu nanti lupa, nanti tugasnya itu sampai banyak ya. Jadi ketika ada tugas itu langsung dikerjakan biar tidak menumpuk ya. Semangat belajar untuk anak-anak semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.